Syafredah dari kelas PAI semester 2. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah aplikasi internet. Dan saya akan mempresentasikan tentang manfaat komputer. Langsung saja simak PowerPoint di atas ini. Berikut ada 6 fungsi teknologi informasi komputer. Yang pertama ada menangkap atau capture, dapat menangkap aktivitas-aktivitas, memproses mengumpulnya catatan atau rekaman apa saja terinci dari setiap kegiatan yang dianggap penting dan suatu saat data tersebut akan diperlukan, seperti misalnya gambar, video, dan lain sebagainya. Yang kedua, selanjutnya ada mengelola atau processing. Mengelola atau memproses bentuk data dan informasi. Nah, meliputi manipulatif atau perhitungan dan analisis data sehingga menjadi sesuatu yang mempunyai arti. Sesuatu yang mempunyai arti ini kita kenal sebagai informasi. Sistem informasi merupakan aktivitas komputer dalam mengelola data dan informasi serta mengubah menjadi bentuk informasi yang lainnya. Seperti contohnya misalnya mengelola data sekolah dan data pekerjaan. Fungsi yang ketiga itu ada menghasilkan atau generating. Menghasilkan informasi ke dalam bentuk yang berguna. Nah, fungsi ini mengubah data menjadi informasi yang berguna melalui berbagai perangkat lunak. Perubahan dan informasi sangat mudah dilakukan, seperti misalnya laporan, tabel, grafik, gambar, dan lain-lain. Terus selanjutnya fungsi yang keempat itu ada menyimpan atau storage. Storage itu adalah menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Nah, fungsi ini dapat menyimpan data dan informasi dalam suatu media agar dapat digunakan untuk keperluan lainnya di kemudian hari, misalnya seperti hard disk, flash disk, CD, dan DVD, seperti itu. Fungsi yang kelima itu ada menemukan kembali, mencari kembali atau retrieval. Nah, menelusuri dan mendapatkan kembali informasi atau mengcopy data dan informasi yang sudah tersimpan. Fungsi ini fungsi ini untuk keperluan menyimpan, mengambil kembali data dan informasi yang sudah tersimpan dalam pangkalan data untuk keperluan selanjutnya, misalnya untuk dikirimkan ke pengguna lainnya atau untuk menemukan data pegawai yang sudah memasuki masa pensiun, menemukan data tentang pelatihan yang pernah diikuti oleh seseorang pegawai sebagainya. Seperti misalnya contohnya mencari data tugas yang sudah disimpan sebelumnya. Fungsi yang keenam itu ada mentransmisi atau transmissions, mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jalur komputer. Seperti misalnya contohnya mengirim data lamaran kerja dari pelamar ke sebuah perusahaan. Selanjutnya ada manfaat komputer. Nah, manfaat komputer ini banyak sekali manfaat-manfaat yang diperoleh oleh komputer ini, seperti yang di atas ini PowerPoint. Ada yang pertama itu untuk menjadi sarana komunikasi. Nah,
Pertama, salah satu manfaat komputer yang harus dirasakan oleh seluruh manusia adalah menjadi alasan sarana untuk komunikasi. Manfaat komputer sebagai sebuah alat untuk komunikasi telah sangat jauh berkembang dalam berbagai tahun terakhir ini. Kali ini disebabkan komputer telah menggantikan fungsi dari telepon rumah yang merupakan alat komunikasi kebanyakan orang. Komputer menjadi sarana komunikasi ini telah menjadi alat yang membuat manusia ini tidak lagi memiliki batas untuk berkomunikasi. Komputer berhasil menjadi yang seperti yang jauh di sana menjadi semakin dekat, serasa tidak ada batas. Sebagai alat komunikasi, komputer semakin optimal setelah berkembangnya internet yang sudah sangat meluas. Pengguna dapat dengan mudah menghubungi keluarga, saudara, teman, hingga rekan kerja asalkan ada komputer yang sudah terkoneksi oleh internet. Selanjutnya, manfaat komputer itu bisa membuat pekerjaan lebih mudah. Nah, pada dasarnya komputer memang diciptakan agar bisa mempermudah segala macam pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Hal itu dapat dibuktikan di era sekarang. Komputer telah hampir membantu seluruh pekerjaan umat manusia di berbagai bidang seperti perkantoran, bank, akuntan hingga jasa servis yang semakin banyak di setiap perusahaan. Nah, manfaat komputer di nomor 2 ini dirasa telah mampu membantu menyelesaikan dan mempercepat segala urusan pekerjaan dari banyak orang di dalam dunia kerja. Komputer telah sangat bermanfaat dalam mempercepat pekerjaan yang apabila dilakukan dengan tenaga manusia akan membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, manfaat yang ketiga itu ada sebagai penunjang pendidikan. Nah, hampir semua sekolah di era kemajuan teknologi sekarang ini telah menjadi komputer sebagai salah satu alat yang digunakan untuk menunjang sebuah kegiatan belajar mengajar. Sebagai pencetak generasi di masa depan, sekolah mulai mempersiapkan para peserta didiknya untuk terbiasa memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh komputer. Keberadaan komputer di sekolah juga telah dapat dirasakan manfaatnya baik dari guru hingga peserta didik siswa. Guru dapat memanfaatkan komputer sebagai media pembelajaran. Hal itu signifikan karena penggunaan komputer sebagai media lebih membuat pembelajaran menjadi interaktif, sehingga membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan. Selanjutnya, manfaat yang nomor 4 itu sebagai penunjang bisnis. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang telah mengharuskan banyak pelaku bisnis untuk ikut melakukan inovasi dalam setiap aktivitas bisnis mereka. Nah, komputer dalam penunjang bisnis itu dapat melakukan pencatatan, pengisian, hingga menghapus data dengan cepat. Selain itu, digitalisasi membuat setiap pelaku bisnis yang ingin meningkatkan penjual harus melakukan optimalisasi dari dunia nyata ke dunia internet. Penggunaan tools yang diberikan komputer sangat penting untuk pelaku bisnis agar dapat melakukan pengelolaan usaha secara maksimal. Selanjutnya, manfaat komputer yang kelima ada sebagai media hiburan. Nah, pasti ini yang paling digemari oleh anak muda atau anak kecil zaman sekarang. Manfaat utama yang diberikan komputer pada orang di sekitar adalah kemudahan dalam mencari hingga menemukan hiburan secara cepat dan dekat. Dengan komputer, banyak orang tidak perlu keluar rumah untuk mendapatkan hiburan. Cukup dengan menyalakan komputer, menghubungkan komputer dengan internet, dan membuka segala program yang disediakan. Nah, komputer sebagai media hiburan ini di kemajuan teknologi ini tidak hanya memberikan manfaat pada aktivitas yang serius seperti kerja dan sekolah saja, namun komputer juga merupakan salah
satu alternatif untuk menemukan kebahagiaan karena banyak program yang menyediakan hiburan. Nah, hiburan yang disediakan komputer sangat banyak sekali, variatif. Sebagai contohnya, orang sekarang tidak perlu menonton film yang pergi ke bioskop, cukup memilih dokumen dari film melalui komputer yang dimilikinya. Tidak hanya itu, untuk bermain game, orang tidak perlu datang ke rental game. Komputer telah menyediakan banyak sekali yang bisa digunakan pengguna. Selain itu, ada juga program aplikasi untuk mendengarkan musik, dan ada banyak lagi hiburan lainnya. Selanjutnya, manfaat yang keenam itu ada sebagai gudang informasi. Nah, manfaat yang diberikan komputer selanjutnya adalah sebagai penyediaan informasi. Penting, komputer membawa banyak orang untuk semakin mudah mendapatkan informasi, baik itu dari surat kabar online atau e-paper, majalah online, website, berita, hingga blog. Komputer dapat menjadi media untuk menghubungkan banyak orang. Ditambah lagi konektivitasnya dengan internet semakin memudahkannya dan mempercepat orang-orang untuk mencari informasi. Ada banyak sekali informasi yang dapat ditemukan dengan komputer, seperti informasi kesehatan, lokasi tempat rumah sakit, puskesmas, apotik, hingga tempat kesehatan lainnya. Selain informasi kesehatan, dengan komputer dan internet, pengguna dapat menemukan informasi tentang traveling, produk, politik, perkembangan ekonomi, pasar atau perdagangan, dan informasi lowongan kerja, dan lain sebagainya. Selanjutnya, manfaat yang nomor 7 itu ada bisa dapat mempercepat pekerjaan. Sudah banyak sekali fakta semua orang bahwa komputer dapat membuat pekerjaan itu banyak orang yang menjadi lebih mudah. Hal itu bisa menjadikan pekerjaan dapat dikerjakan dalam waktu yang singkat. Sebagai contohnya, apabila ada orang yang dengan transportasi udara seperti pesawat, orang tersebut tidak perlu datang sendiri ke muaranya untuk melakukan pembelian tiket pesawat. Komputer dapat memudahkan pengguna untuk melakukan pemesanan secara jarak jauh melalui internet, seperti pemesanan secara online. Tidak hanya untuk para pekerja, komputer juga dapat memudahkan peserta didik dan dalam mengerjakan tugas. Peserta didik tidak perlu mengeluarkan usaha lebih untuk mencari buku di perpustakaan sekolah, serta dididik hanya perlu dimasuki di mesin pencarian informasi melalui komputer. Kemudian peserta didik dapat mempelajari secara langsung materi pelajaran yang ada di komputer. Selain itu juga banyak buku elektronik yang sudah disediakan sehingga bisa diunduh di komputer. Selanjutnya ada manfaat yang nomor 8, itu mampu menghasilkan uang. Apakah bisa komputer untuk menghasilkan sebuah uang? Sangat bisa. Di era kemajuan teknologi seperti ini, ada banyak cara yang dilakukan oleh mendapatkan uang melalui komputer dan dari internet. Komputer dapat memudahkan banyak orang untuk membuat konten untuk dipasangkan iklan. Konten yang dibuat adalah konten seperti video, artikel, audio, desain grafis, dan sebagainya. Konten tersebut juga dapat disesuaikan dengan hal apa yang banyak orang minati, sehingga banyak orang melihat konten kamu. Dalam pemasangan iklan, Google telah memberikan kemudahan kepada pengguna komputer untuk bekerja. Sama dalam peningkatan aktivitas orang untuk berkunjung ke internet, pengguna komputer hanya perlu melakukan registrasi melalui Google AdSense. Google AdSense adalah pihak yang akan menampilkan iklan di konten yang kamu bagikan di internet. Google AdSense juga memiliki kelebihan, yaitu tidak memberikan penguatan kepada penyewa iklan. Selanjutnya, manfaat komputer yang ke-9 itu sebagai alat kontrol. Manfaat ini dapat diberikan internet di era seperti sekarang, yang sebagai media untuk melakukan pengawasan atau pengontrolan terhadap
perangkat lainnya. Komputer dapat digunakan untuk mengawasi dan mengontrol, mengaktifkan sensor dan melakukan pendeteksian sesuatu. Nah, hal itu sudah banyak diaplikasikan di beberapa perangkat lain seperti kamera CCTV, mengontrol dan menjelaskan eskalator, kontrol untuk mengoperasikan sebagai sebuah robot, menyalakan tata lampu jalan, hingga masih banyak lagi. Terus selanjutnya manfaat yang terakhir, ada media membuat konten. Salah satu manfaat komputer yang bisa kamu gunakan adalah sebagai alat untuk membuat konten. Komputer dapat membantu kamu dalam membuat artikel seperti tulisan, video, editing, musik, desain grafis. Konten yang akan kamu buat dapat disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan kamu. Selain itu, kamu juga bisa menyesuaikan konten dengan kebutuhan pasar sekarang ini. Tidak hanya itu, aplikasi apabila ada seseorang YouTuber atau influencer, kamu bisa membuat video yang berkualitas dengan memanfaatkan perangkat komputer untuk mengedit. Perangkat komputer dapat menjalankan aplikasi editing tingkat expert seperti Adobe Premiere, Sony Vegas, After Effects, dan lain sebagainya. Selain itu, kamu membuat konten grafis, kamu bisa menggunakan Adobe Photoshop atau Corel Draw atau Adobe Lightroom untuk memperindah tampilan desain. Kurang lebihnya cukup sekian presentasi PowerPoint yang saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dalam presentasi tadi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.